Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah SWT. Pada kesempatan ini kita kembali mengadakan kegiatan podcast SD Islam Teratai Global, inspirasi baik, bincang asyik, inspiratif dan komunikatif. Sahabat inspirasi baik, alhamdulillah di studio kita sudah kehadiran seorang gadis muda. Dan siapakah dia? Kita akan kenalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, boleh kenalin siapa nih? Saya Fikal Mahri Putri. Saya alumni SD Islam Teratai Putih Global. Saat ini saya sedang bersekolah di Islamic Girls Boarding School Darul Marhamah. Saya kelas akhir SMA kelas 3 yang sebentar lagi akan lulus dan menghadapi banyak ujian. Wow, ini ternyata panggilannya Kak Vicky atau Kak Mahri? Kak Vicky aja. Kak Vicky. Nah, Kak Vicky ini ternyata adalah salah seorang alumni dari SD Islam Teratai Putih Global, berarti sekitar 6 tahun yang lalu ya? Iya, betul. 5 tahun sampai 6 tahun yang lalu. Dan saat ini sedang di tingkat akhir di boarding school. Ini luar biasa sekali. Di daerah mana tuh? Di daerah Cilengsi. Cilengsi Bogor ya? Cilengsi Bogor. Oke. Kak Vicky, kita undang Kak Vicky di sini untuk sharing pengalaman dan juga berbagi informasi serta beri kiat nih buat adik-adik bagaimana supaya semangat belajar ya, sehingga ketika lulus dari SD Islam Teratai Global bisa melanjutkan ke sekolah yang diinginkannya dan juga bisa meraih cita-citanya. Oke, Kak Vicky, pengalaman apa sih yang paling mengesankan ketika belajar di SD Islam Teratai Putih Global? Waktu aku di SD sih ya belajarnya tuh di sini guru-gurunya enak, jadi kita belajar tuh dengan metode interaktif. Jadi bukan hanya guru yang menerangkan, tapi siswa tuh juga diajarkan untuk aktif bertanya, aktif. Pokoknya dalam praktek juga kita kan langsung dipraktekin gitu. Kayak di sini banyak banget program belajar yang mendukung anak tuh jadi lebih kreatif gitu. Lebih mencari tahunya tuh lebih banyak, lebih rasa keingintahuannya tuh lebih banyak. Yang Kak Vicky ingat nih ketika belajar di SD Islam Teratai Putih Global, kira-kira pelajaran apa nih yang menurut Kak Vicky ini pelajaran ini sampai saat ini sangat membuat saya semangat dalam belajar, ataupun saya terbantu dengan adanya pelajaran waktu di SD ini. Pelajaran apa nih kira-kira? Pokoknya yang paling dasar itu yang menjadi dasar gitu ya dari semua pelajaran itu pelajaran bahasa sih. Maksudnya kayak bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kan karena bahasa itu dimanapun kita berada bakal terus kepake. Nah, dengan bahasa itu juga bisa jadi rumah kedua kita gitu karena di Terput ini dulu ada program namanya Daily Conversation Card di sisi. Nah, jadi setiap hari masih ada Kak. Setiap hari kita harus minimal dapat beberapa tanda tangan guru. Nah, tanda tangan guru itu bisa kita dapetin kalau kita udah dikasih kita bertanya dan kita bisa menjawab juga, tapi menggunakan bahasa Inggris. Nah, sampai sekarang berarti belajar bahasa Inggris itu yang pernah Kak Vicky geluti waktu di SD sampai sekarang terasa ya manfaatnya? Sangat terasa. Boleh sedikit bicara tentang pakai bahasa Inggris gitu? Bicara tentang SD Islam Teratai Global pakai bahasa Inggris ini. Oke, bisa. Dikit aja ya. Yeah, please. So my name is Fikal Mahri Putri and I students graduate in Teratai Putih Global School, International Islamic School. I'm graduate in 2015. Then I continue my school to Islamic Girls Boarding School Darul Marhamah. I finally graduate in junior high school at 2018. And soon I will be graduate in 2021. Wow, yes, I know. Thank you. Luar biasa sekali ya. Jadi memang bahasa itu menjadi salah satu
kebutuhan kita ya, apalagi di era milenial sekarang ya, benar. dari bahasa Inggris, bahasa Arab dan bahasa yang lainnya sebagai media komunikasi ya sangat bagus. Namun nih saya pernah dengar nih pemirsa Inspirasi Baik, Kak Vicky itu dengar-dengar katanya alhamdulillah sudah hafal sekitar 15 juz Al-Qur'annya. Alhamdulillah. Nah, kira-kira gimana sih, apa yang memotivasi Kak Vicky bisa menjadi seorang yang mudah-mudahan insya Allah jadi mungkin ya jadi seorang hafizah. Amin. Nah, kira-kira apa nih? Waktu di SD ada nggak sih istilahnya awal-awal sehingga menjadi dasar basic ya Kak Vicky untuk menjadi seorang penghafal Quran? Sangat ada. Dulu di SD tuh ada pelajaran tilawati. Dari pelajaran tilawati itu kita tidak diharuskan untuk ngafal berapa jumlah juz yang harus kita hafal, itu nggak diwajibkan, tapi didasari oleh pemahaman tajwid yang benar, terus bacanya harus tartil, tahsinnya, nah lebih dikedepankan tahsin, sampai udah benar baru kita ngafal, tapi itu juga nggak wajib, yang penting kita bacanya tartil, terus kita lancar. Nah waktu itu SD aku lulus SD belum selesai juz 30 hafalan. Nah, tapi bacaan kamu sudah bagus ya? Iya, alhamdulillah. Tapi waktu itu udah ada hotmail Quran belum? Di mana? Di sini. Di sini. Kalau sekarang kan sudah ada, belum ketika ada. anak selesai mencapai target, belum. Itu ada hotmail Quran. Berarti dia itu sudah selesai menyelesaikan program tilawati. Nah, selain hotmail Quran ada. Oh, juga, ada. Sudah ada. Udah ada. Tapi waktu itu belum selesai ya, belum. 30-nya. Belum. Hafalannya. Tapi kalau untuk tilawati udah selesai. Udah selesai. Jadi dari situ Kak Vicky termotivasi untuk menghafal Quran. Nah, pengalaman ketika kan belum selesai nih, satu juznya belum selesai nih waktu di SD Tertib Global. Nah, kira-kira apa yang membuat Kak Vicky pede, gitu kan? Pede untuk bersaing dengan teman-teman yang lain gitu kan. Di sana mungkin yang udah hafalannya 1-2 juz gitu. Jadi waktu dulu saya belum pede sama sekali, saya malah saya sangat insecure gitu pas tahu teman-teman saya tuh hafalannya yang seumuran gitu ya. Udah ada 1 juz, 2 juz, bahkan sampai 3 juz sudah ada. Nah, terus saya di situ berpikir, tapi kan saya punya modal nih, kayak bacaan saya lancar, terus tajwid saya juga bagus. Nah, akhirnya saya bertekad dari situ. Akhirnya kelas akhir pas saya kelas 3 SMP tuh saya termasuk dari kelas reguler yang ngambil tahfiz kelas reguler, tapi sudah menyelesaikan target sama setara dengan anak tahosus gitu. Jadi saya kelas 3 SMP tuh udah alhamdulillah udah hafal 8 juz. Nah, seperti itu. Karena semangat saya sih sebenarnya, karena saya pengen nambah terus saya juga pengen murojaah gitu kan. Buat melancarkan aja. Iya. Insyaallah ya. Jadi orang menghafal Quran juga insyaallah ya sesuai dengan janji Rasulullah, orang yang menghafal Quran itu dia akan memberikan mahkota buat orang tuanya, yang juga jadi salah satu motivasi Kak Vicky ya. Amin. Jika menghafal Quran ini loh yang ingin saya berikan sama orang tua. Benar-benar. Ya, insyaallah. Kak Vicky berarti tadi Kak Vicky sampaikan bahwa ketika belajar di SD Tertib Global, ini pelajaran Al-Qur'annya, khususnya cara membaca Al-Qur'an dengan baik, itu sudah diajarkan ya. Sudah diajarkan sehingga lulus dari SD Tertib Global, insya Allah tahsinnya, makhraj tajwidnya sudah sangat bagus. Ya insya Allah. Ya. Sehingga ini juga memudahkan ketika untuk menghafal yang berikutnya itu ya. Benar. Oke, boleh bacain dong satu ayat dari juz berapa ya? Dari surat ini deh. Kan ini hari Jumat nih, di surat Al-Kahfi. Iya, salah satu ayatnya aja deh. Kan ini kan ayat surat yang luar biasa. Iya, betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Sadaqallahul azim. Itu surat Al-Kahfi ayat 109 ya. Ya. Terakhir dia kan Al-Kahfi 110 ya. Iya, 110 ayat nih. Jadi itu salah satu surat yang ada di tengah ya. Nah, di tengah. Kalau pas mati dulu ketika ngaji, pokoknya di Al-Quran itu dulu ada tanda merahnya ya. Iya. Nah, untuk bapak-bapak ibu zaman dulu Al-Quran dulu itu ada tanda merahnya. Katanya adalah wal yatalattaf.
Yataratur itu biasanya tandain merah. Nah, katanya sih itu tangannya Al-Quran. Ada juga yang memang mengatakan ketika mushaf itu dipegang oleh Utsman bin Affan, ya ketika beliau ada orang yang menzalimi beliau kan. Nah, beliau sedang pegang itu, sedang baca ayat di sekitar itu. Ada juga caranya seperti itu. Sehingga Al-Kahfi ini salah satu surat luar biasa ya. Dan juga cerita tentang Ashabul Kahfi ya, tentang para pemuda yang konsisten dalam menjaga keyakinannya kepada Allah SWT. Dan ayat yang tadi Vicky bacakan itu ayat tentang luar biasanya ayat-ayat Allah ya, kalimat-kalimat Allah, ilmunya Allah itu sangat luas. Sehingga laukan al-bahru gitu kan, laukan al-bahru, dan jika seandainya lautan itu menjadi tinta ya, dijadikan tinta. Lautan kan luas, lebih luas daripada daratan. Itu air lautan dijadiin tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhan kita ya, ilmunya Allah itu pasti sampai kering itu lautan tidak akan selesai menulis kalimat-kalimat Allah. Saking luasnya Allah ilmunya gitu kan. Makanya ini memotivasi kita untuk terus belajar ya. Dan KPK juga mudah-mudahan kita doakan bisa hafizah ya, 30 juz ya, amin ya. Semangat terus ya, amin. SMA, dia kuliah, kejar hafalannya ya. Ya insya Allah orang menghafal Quran itu nggak akan ada ruginya gitu. Nah, KPK masih ingat nggak sih guru-guru yang ada di Asy-Syatratul Global? Masih dong. Walaupun nggak semua tapi masih banyak sih yang saya ingat. Coba sebutin. Ada Pak Kusyanto, terus dulu wali kelas saya Miss Yaya, cuman sekarang udah pindah. Terus ada Pak Mantri, terus Bu Sri, terus Bu Pipit, Pak Bangun, terus dulu wali kelas saya Pak Holis, Pak Dodi, terus sekarang ada Pak Ilman, sekarang namanya ada yang baru, terus Miss Koko, Miss Oom, Pak Mustafa. Kepala sekolah dulu? Yang dulu tuh yang mana nih? Waktu saya kelas berapa? Dari kamu kelas 1 sampai kelas 6. Dulu saya merasakan 3 generasi kepala sekolah. Pertama Bu R, terus kedua Pak Arya, ketiga terakhir Pak Daus. Masih ingat ya? Masih. Padahal sudah 5 tahun yang lalu. Nah itu barangkali salah satu keutamaan orang yang menghafal Quran ya, insya Allah pikirannya, otaknya, akalnya itu akan terjaga. Dia akan kuat daya ingatnya ya, insya Allah. Mudah-mudahan KPK juga tidak melupakan ya guru-guru, karena memang mereka yang berjasa mendidik kita, yang memberikan ilmu kepada kita ya. Yang mungkin ya salah satu yang bisa kita lakukan adalah mendoakan mereka ya. Mudah-mudahan mereka mendapatkan yang terbaik dari sisi Allah. Kemudian Kak Vicky, cita-cita Kak Vicky apa sih? Jadi pasti yang pertama orang yang bermanfaat. Cuman kalau cita-cita buat profesi, pengen jadi pengusaha sih. Pengen jadi organizer gitu. Yang ngatur-ngatur orang, ngatur-ngatur acara kayak gitu. Buat acara gitu ya. Buat event-event. Bagus, kalau cita-cita silahkan, tapi memang basic kita sebagai seorang muslim harus kita jaga ya, seorang muslimah nih. Ya, kayak tetap dekat dengan Al-Quran gitu kan, kemudian juga tetap melakukan hal-hal yang positif dalam hidup kita ya. Oke, Kak Vicky, apa pesan Kak Vicky untuk adik-adik nih dari SD Islam Global yang saat ini sedang belajar, apalagi di masa pandemi nih gitu kan? Nah, kira-kira apa yang Kak Vicky berikan untuk memberikan motivasi pada adik-adiknya? Pokoknya buat adik-adik semua nih, semua adik-adik Kak Vicky yang sekarang lagi sekolah, semangat terus, pantang mundur, jangan cepat nyerah. Pokoknya kayak kalau misalkan banyak halangan, banyak tantangan, banyak cobaan, bismillah aja, jangan lupa berdoa, cerita sama Allah, sang pemilik hati. Kalau udah puas baru kalau ngerasa udah tenang lanjutin terus tugasnya. Jadi kerjain semua apa yang menjadi halangan tuh dijalanin aja, nanti akhirnya bakal kerasa kok ada manisnya. Di akhir tuh pasti kita tahu hikmahnya apa gitu. Gapai cita-cita yang setinggi-tingginya, biarkan Allah yang menjalankan skenarionya gitu. Jadi kita berusaha dan berdoa
terus tawakal. Wise sekali, luar biasa sekali, mendalam sekali pesan-pesannya dari Kak Vicky nih buat adik-adik dari SD Islam Global. Nih Kak Vicky, alhamdulillah nih lulusan dari SD Global. Saat ini kelas 3 SMA sudah hafal sekitar 15 juz ya, 15 juz Al-Quran. Sangat luar biasa sekali dan semangat hidupnya, keyakinannya bahwa hanya Allah lah sang pemilik hati kita. Kalau kita curhat kepada Allah ya, jangan kepada medsos. Iya benar. Kepada Allah sang pemilik hati kita yang membolak-balikkan hati kita. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Nah, ini luar biasa. Terakhir nih Kak Vicky, pandangan Kak Vicky tentang SD Islam Trinity Global. Pandangan saya buat terhadap sekolah ini tuh pokoknya maju terus, kayak banyak saingan pasti banyak, tapi percaya dirilah gitu, kayak apa yang udah dipunya, apa yang udah kita punya, aset kita dari sumber daya manusia, dari sumber daya alamnya dan segala fasilitas perlengkapannya tuh udah maju dan kita bisa mendongkrak pendidikan yang lebih baik tuh kita bisa. Jadi menurut Teratai Putih pasti bisa. Teratai Putih Global itu seperti apa? Sudah bagus, udah integrated banget sih, udah advance juga, jadi recommended gitu untuk sangat rekomendasi, sangat menjadi rekomendasi saya untuk mencari sekolah yang bagus nih buat adik-adik ya di sini aja, karena udah kurikulumnya udah terjamin gitu, udah bagus dan udah banyak sertifikasi juga. Oke, luar biasa sekali. Oke, Kak Vicky, terima kasih bisa sempat datang di Inspirasi Baik, bincang-bincang dengan SD Islam Trinity Global, dan Bapak yakin apa yang Kak Vicky sampaikan ini akan menjadi inspirasi buat adik-adik dimanapun berada. Amin. Ya, untuk tetap semangat belajar, ya kejar selagi muda, lakukan hal-hal yang positif, menjadi menghafal Quran, kemudian menyiapkan cita-citanya untuk masa depannya selagi muda ya. Selagi muda teruslah berkarya. Jangan sia-siakan waktu muda. Jangan sia-siakan waktu muda untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu ya Kak Vicky. Kak Vicky, oke, ada kata-kata closing statement ya, kata terakhir ya. Jadi pesan Kak Vicky terakhirnya apa nih untuk? Jadi pesan Kak Vicky kayak bener-bener saya merasakan banget. Dulu saya pernah sekolah di sini SD 6 tahun dan itu menjadi bekal hidup saya. Jadi kayak saya dulu dari TK langsung SD, jadi saya nggak pernah playgroup atau belajar PAUD sebelumnya, nggak pernah. Dulu di TK karena masih kecil banget, masih belum bisa lah bedain kan. Nah semenjak saya SD tuh di sini guru-gurunya benar-benar nyontohin yang baik, terus tegas, terus benar-benar membentuk jiwa dan karakter sih. Jadi udah terbiasa disiplin, jadi kita juga hidupnya bakal disiplin kalau kita udah terbiasa. Oke. Bekalnya benar-benar saya rasakan banget selama sekolah di sini. Oke, Kak Vicky luar biasa sekali apa yang Kak Vicky sampaikan. Sekali lagi terima kasih sudah hadir, dan buat pemirsa ataupun sahabat Inspirasi Baik, teruslah menjadi inspirasi, menjadi contoh buat yang lain, mulai dari diri kita sendiri, dan Kak Vicky adalah contohnya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Kak Vicky. Ya, mudah-mudahan kita bertemu kembali di podcast berikutnya, podcast Inspirasi Baik, bincang asik, inspiratif dan komunikatif. Salam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.